Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema malam hari ini adalah berkat dari ketaatan. Kita akan melanjutkan pembacaan dari Daniel pasal yang pertama. Kalau minggu lalu Musa Felix sudah membahas Daniel pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, kita akan melanjutkan hari ini, kita akan melanjutkan Daniel pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat ke-21. Daniel pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lainnya yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk makan dan untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2011 ada sebuah film rohani tentang keluarga, yaitu Courageous. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang pernah menontonnya gitu ya. Dalam film ini ada seorang tokoh yang bernama Javier. Dia adalah seorang Kristen. Dia memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Tapi yang menjadi permasalahan adalah Javier ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Dalam film tersebut diceritakan juga bahwa beberapa waktu yang lalu dia sempat bekerja di sebuah proyek, tapi dia mengalami namanya PHK karena proyek tersebut mengurangi karyawan, mengurangi pegawai gitu ya. Dan dia menjadi salah satu orang yang kena PHK akibat itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, sampai satu ketika dia bertemu dengan seorang polisi yang baik. Kemudian dia bekerja dengan polisi ini, dan polisi ini melihat bahwa Javier ini orang yang tulus dan juga jujur gitu ya. Kemudian
polisi ini memberikan rekomendasi kepada dia untuk melamar di sebuah perusahaan benang, pabrik benang tempat kenalannya, gitu ya. Singkat cerita, Javier ini bekerja di sana dan kemudian satu ketika dia dipanggil oleh pemilik dari pabrik benang ini. Pabrik benang ini mengatakan bahwa Javier, minggu depan akan ada 16 peti bahan untuk membuat benang akan datang, gitu ya. Tapi saya ingin kamu menangani pengiriman ini dan kamu melaporkan kepada bagian gudang hanya 15 peti saja. Kata pemilik perusahaan ini, satu peti lagi saya punya tujuan lain untuk satu peti ini. Kemudian Javier tidak bisa menjawab bagaimana jawaban dia saat itu. Dia bergumul saat itu. Dia baru mendapat pekerjaan yang tetap untuk keluarganya, untuk mendapat penghasilan yang tetap. Kemudian dia diberikan satu tantangan seperti ini. Kemudian dia pulang, dia menceritakan kepada istrinya. Istrinya sambil nangis berkata, kalau kamu tolak, dia adalah pemilik perusahaan. Kalau kamu tolak, bisa-bisa kamu tidak akan naik jabatan. Dan mungkin bisa aja kamu juga kena pecat lagi. Karena kamu tidak taat dengan pemimpin perusahaan itu, yang punya perusahaan itu. Tetapi Javier berkata, tapi kalau saya melakukan itu, saya tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita istrinya sudah menyerah gitu ya. Dia bilang, ya udah terserah kamu jawab apa gitu. Istrinya cuma bilang, ingatlah keluargamu. Ya. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, Javier kemudian keesokan harinya menghadap pemilik perusahaan ini. Bapak Ibu Saudara, jika pertanyaan ini diajukan kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira Bapak Ibu Saudara akan memilih setuju atau tidak dengan tawaran dari pemilik perusahaan ini? Tawaran ini dia katakan, kalau kamu mau ikutin saya akan promosikan kamu, naik jabatan, dan gajimu akan naik. Tapi kalau kamu tidak mau nurut sama saya, kamu akan tetap di situ sebagai buruh, dan mungkin saya akan mengeluarkan kamu karena kamu tidak bisa bekerja sama dengan saya. Bapak Ibu, seandainya itu tawaran itu datang kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, keesokan harinya Javier menghadap pemilik perusahaan. Dia sudah yakin dengan jawabannya. Ketika masuk ke ruangan pemilik perusahaan itu, dia mengatakan, maaf Pak, saya tidak bisa melakukan itu. Kemudian pemilik perusahaan ini bingung. Kenapa kamu tidak bisa melakukan itu? Saya yang suruh kok. Satu kalimat yang dia sampaikan kepada pemilik perusahaan ini. Saya tidak bisa melakukan itu. Karena ketika saya melakukan itu, sesungguhnya saat itu juga saya sedang tidak menghormati Tuhan saya. Dan saya tidak bisa melakukan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita ternyata pemilik perusahaan itu sedang melakukan satu tes kejujuran kepada beberapa orang untuk kemudian hari dipercayakan memegang bagian gudang, kepala gudang, untuk mengatur keluar dan masuk barang. Dan pemilik perusahaan itu mengatakan, jawaban kamu itu tepat, Javier. Kamu akan saya promosikan menjadi kepala gudang. Dan pemilik perusahaan ini bilang bahwa sudah 16 orang diwawancarai. 16 orang Bapak Ibu Saudara, termasuk dirinya. Dan 15 orang lainnya itu menjawab bahwa dia setuju untuk berbohong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang menganggap dosa adalah hal yang wajar, ketidaktaatan terhadap Tuhan adalah hal yang sesuatu yang bisa dimaklumi. Bagaimana dengan sikap kita? Daniel dan teman-temannya pada saat itu juga mungkin sedang mengalami hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Mereka berada di tengah-tengah bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang tidak tahu hukum Taurat.
Bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Gitu ya. Dan ketaatan itu kepada Tuhan bukan satu hal yang penting lagi. Tapi nggak demikian dengan Daniel, Bapak Ibu Saudara dan kawan-kawannya. Mereka tetap memandang ketaatan kepada Tuhan merupakan hal yang mutlak. Harus mereka lakukan. Sekalipun orang-orang sekitar mereka nggak peduli dan nggak taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam bagian ini Daniel dan 3 temannya terpilih untuk bekerja di istana istana Raja Babel, gitu ya. Tapi dia harus melakukan satu karantina, bukan karantina, pelatihan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian diberi makan dengan makanan raja dan minum dari anggur raja. Tapi dalam ayat 8, Alkitab mengatakan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Loh, pertanyaannya apa maksudnya menajiskan diri dengan makanan raja? Apa yang salah, Bapak Ibu Saudara? Seorang penafsir dan teolog, Adam Clark, menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 kemungkinan yang menyebabkan makanan raja itu najis bagi Daniel dan kawan-kawannya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, makanan raja yang disajikan kepada mereka itu berasal dari binatang yang haram atau najis, yang dilarang oleh hukum Taurat Yahudi. Kalau kita baca, Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Musa gitu ya, banyak sekali ada aturan-aturan tentang binatang yang najis yang tidak boleh dimakan dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan makanan itu berasal dari binatang-binatang yang mati dan darahnya tidak dikeluarkan. Jadi hidangan itu masih mengandung darah. Dan kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, makan darah adalah najis bagi orang Yahudi pada saat itu. Kemudian yang ketiga, kemungkinan makanan-makanan yang diberikan itu telah dipersembahkan kepada dewa-dewa bangsa Babel. Makanan yang diberikan kepada Daniel dan teman-temannya kemungkinan sudah dipersembahkan dulu kepada dewa bangsa Babel, kemudian baru diberikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan memang 3 kategori makanan ini dilarang oleh Allah gitu ya dalam kitab Taurat. Secara khusus kita bisa lihat dalam kitab Imamat gitu ya. Dalam kitab Imamat banyak dibahas tentang makanan yang haram, yang najis gitu ya. Kemudian dari 3 alasan tersebut Bapak Ibu Saudara, maka Daniel menetapkan untuk tidak menajiskan diri dan tidak ingin menajiskan diri dengan makan makanan itu. Bapak Ibu Saudara, bagi mereka mentaati Allah itu yang memberikan hukum Taurat itu lebih penting daripada makan makanan kerajaan yang enak dan mewah-mewah. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa makanan yang ditawarkan kepada mereka adalah makanan-makanan yang enak, yang bergizi gitu ya. Dan mungkin jarang mereka makan. Karena apa? Karena makanan itu juga makanan yang dimakan raja dalam Alkitab dikatakan. Makanan yang disediakan itu adalah santapan raja juga. Jadi nggak mungkin raja makan makanan yang biasa, Bapak Ibu Saudara. Kemungkinan ini adalah makanan yang sudah diteliti dan lain sebagainya, yang enak dan mengandung gizi yang banyak dan lain sebagainya gitu. Tapi meskipun senikmat dan seenak apapun makanan yang ditawarkan kepada mereka, mereka tetap memandang bahwa ketaatan kepada Allah itu tidak bisa dinegosiasi, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah hal yang mutlak. Tidak bisa berkompromi dengan hal itu. Sama seperti pendahuluan tadi Bapak Ibu Saudara, Javier merespon dia tidak mau melawan ketetapan Allah. Sekalipun bosnya menawarkan kalau kamu bohong, kamu naik jabatan, gajimu akan lebih naik. Dia memilih taat kepada Allah. Dia memilih ketaatan kepada Allah lebih penting dan mutlak ketimbang tawaran yang diberikan oleh bosnya. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak sampai situ saja. Ternyata Tuhan juga memperhitungkan ketaatan dari Daniel dan kawan-kawannya itu. Tuhan memberikan berkat kepada mereka di balik ketaatan yang mereka lakukan. Hari ini tema kita berkat dari ketaatan. Ada 3 berkat Tuhan setidaknya yang terdapat dalam Daniel 1 ayat 8 sampai 21 yang tadi kita baca gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Allah mengaruniakan kasih dan sayang
dari pemimpin pegawai istana kepada Daniel dan kawan-kawannya. Tuhan tahu maksud dan tujuan Daniel, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu maksud tujuan mereka bukan untuk mereka pribadi, tapi untuk ketaatan kepada Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan dalam ayat 9 bahwa Tuhan membuat pemimpin pegawai istana itu mengasihi dan sayang kepada Daniel dan kawan-kawannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman dulu gitu ya, apa yang menjadi keinginan raja itu harus dipenuhi. Jika tidak, seorang raja punya hak untuk menjatuhi hukuman kepada barang siapa yang tidak taat akan perintahnya, yang menolak perintahnya. Dalam bagian ini pemimpin pegawai istana raja itu mengambil resiko ini, Bapak Ibu Saudara. Dengan mengizinkan Daniel dan kawan-kawannya untuk tidak makan makanan yang diberikan raja. Kalau kita lihat dalam bagian ayat 10, sesungguhnya pemimpin pegawai istana itu takut, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya dia takut. Kalau raja tahu, kemudian raja mempersalahkan dia karena dia tidak melakukan apa yang raja perintahkan untuk memberikan makanan yang sama kepada Daniel dan kawan-kawannya. Tapi kalau kita lihat dalam ayat 14, akhirnya pemimpin pegawai istana itu mengizinkan permintaan mereka dan mengadakan percobaan pada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika bukan karena Tuhan yang mengaruniakan kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu, apakah dia akan mengizinkan dan menuruti permintaan Daniel dan kawan-kawannya? Saya percaya tidak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena jika pemimpin pegawai istana itu kedapatan bersalah, menuruti permintaan mereka dibanding menuruti permintaan raja pada saat itu, maka dia bisa mendapat hukuman dan kemarahan raja, Bapak Ibu Saudara. Tidak menutup kemungkinan keluarganya juga bisa terancam dapat hukuman dari raja kalau raja sudah marah. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga bahwa nyawanya menjadi taruhan akan hukuman dari raja. Jika bukan karena Tuhan, pemimpin pegawai istana itu bisa saja mengadukan langsung Daniel kepada raja. Sehingga dirinya terbebas dari resiko itu. Tetapi karena Tuhan mengaruniakan kasih sayang itu, makanya pemimpin pegawai istana itu mengasihi Daniel dan kawan-kawannya. Memberikan kesempatan dan apa yang diminta oleh Daniel dan kawan-kawannya. Inilah berkat pertama Bapak Ibu Saudara dari ketaatan Daniel. Ketika Daniel mulai taat, Tuhan mengaruniakan kasih dan sayang kepada dia melalui pemimpin pegawai istana. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, membuat perawakan mereka lebih baik. Dalam ayat 15, ini adalah berkat Allah yang kedua kepada mereka. Sekalipun mereka tidak menyantap makanan raja, ternyata mereka justru kelihatan lebih baik dan lebih gemuk, Bapak Ibu Saudara. Allah tahu maksud dan tujuan dari Daniel dan kawan-kawannya. Mereka bukan bertujuan untuk sok-sokan gitu ya. Sok-sokan supaya terlihat keren gitu ya. Mereka bukan bermaksud mengadakan perlawanan atau permusuhan terhadap Babel dan Raja Nebukadnezar pada saat itu. Tapi tujuan mereka hanya satu, Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa? Taat akan perintah Tuhan. Taat akan hukum Tuhan. Dan karena tujuan mereka itulah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mempermalukan mereka di hadapan orang-orang Babel dan pemimpin pegawai istana itu. Alkitab mengatakan bahwa mereka lebih baik dan lebih gemuk, Bapak Ibu Saudara. Padahal maksud dari Nebukadnezar memberikan mereka hidangan, orang-orang yang terpilih ini diberikan hidangan raja dan minum dari anggur raja, itu supaya mereka terlihat sehat dan pintar. Tetapi ternyata tanpa mengkonsumsi itu, tanpa menajiskan diri mereka itu, Tuhan sendiri yang membuat mereka terlihat lebih baik dan lebih gemuk daripada orang muda yang menyantap hidangan yang disediakan raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengartikan ayat ini sebagai ayat yang negatif, Bapak Ibu Saudara. Perawakan mereka lebih baik itu artinya penampilan tubuh mereka lebih baik. Atau ada yang menafsirkan bentuk tubuh mereka lebih baik gitu ya. Ideal istilahnya. Lebih gemuk dalam bagian ini jangan dibayangkan kegemukan yang obesitas, Bapak Ibu Saudara.
Daniel dan kawan-kawannya tidak gemuk dalam artian obesitas, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita lihat terjemahan Inggrisnya gitu ya, New English Translation itu menerjemahkan their bodies were healthy, ya. Were healthier, lebih sehat gitu ya, lebih kelihatan sehat gitu ya. Artinya gemuk dalam bagian ini dapat kita bayangkan gemuk yang berisi sebagaimana kita melihat orang yang sehat berisi badannya. Bukan gemuk yang kegemukan. Tapi saudara, ini yang kedua. Kemudian berkat Tuhan yang ketiga kepada Daniel dan kawan-kawannya. Ayat 17 mengatakan, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian kepada mereka. Plus Daniel diberikan penglihatan, kemampuan untuk penglihatan dan menafsirkan mimpi, Bapak Ibu Saudara. Meskipun mereka tidak makan makanan raja yang dianggap sebagai makanan yang terbaik dalam kerajaan, Bapak Ibu Saudara. Ternyata mereka tetap memiliki pengetahuan dan kepandaian yang berasal dari Tuhan. Bukan hanya perawakan dan fisik mereka saja yang kelihatan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang makan makanan raja, tetapi sisi intelektual mereka juga mengungguli orang-orang yang makan makanan raja. Bapak Ibu Saudara, seorang penafsir Matthew Henry mengatakan demikian, kapasitas pengetahuan mereka itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sampai-sampai pengetahuan mereka dan kepandaian mereka itu diakui berasal dari Allah. Karena nggak ada yang dapat menandingi mereka. Kita lihat ayat 20, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 20 Alkitab mengkonfirmasi hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika raja memerlukan kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, mereka didapati 10 kali. Ayat 12 mengatakan dengan jelas, 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Kalau bukan pengetahuan dan kepandaian dari Tuhan, gak mungkin ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Di mana-mana orang yang sudah berpengalaman pada umumnya, Bapak Ibu Saudara, lebih bijaksana dan lebih berpengertian dibanding dengan orang yang belum berpengalaman, bukan? Bahkan sampai ada istilah pengalaman adalah guru yang terbaik. Namun nggak berlaku bagi Daniel dan kawan-kawannya di bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Karena pengertian dan pengetahuan mereka itu berasal dari Allah, bukan sembarangan. Sehingga mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang. Kalau kita ingat SF minggu lalu, Musa Felix mengatakan kemungkinan umur mereka, Daniel dan kawan-kawan itu masih muda sekali, Bapak Ibu Saudara. Sekitar umur 16 tahun. Kalau sampai mereka diangkat untuk bekerja pada raja, katakanlah usia 20 tahunan, 20-an tahun gitu ya. Tapi pengertian dan kepandaian mereka melebihi semua orang, bahkan semua orang yang sudah berpengalaman di kerajaan itu. Gak mungkin ini terjadi kalau bukan karena Allah yang mengaruniakannya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berkat Tuhan nyata bagi Daniel dan kawan-kawannya. Ketika mereka setia dan taat kepada Tuhan. Bahkan 3 bukti itu adalah 3 bukti yang hampir mustahil kita lihat. Ketika manusia mencoba memilikinya dengan kekuatannya sendiri. 3 bukti yang hampir mustahil jika bukan Tuhan yang memberikannya, Bapak Ibu Saudara. Mustahil mereka memiliki 3 bukti itu, 3 bukti ini kalau mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tema kita malam ini tadi adalah berkat dari ketaatan. Pertanyaan bagi kita malam hari ini, apakah kita selama ini sudah taat kepada Tuhan? Tadi lagu sebelum kita berdoa, sebelum kita dengar sharing gitu ya. Lagu mengatakan percaya dan patuh pasti kau dikasih. Hanya percayalah. Lagu yang sangat indah Bapak Ibu Saudara. Ketika kesempatan datang seperti pendahuluan tadi kepada kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita berkompromi dengan dosa, kita setuju untuk berbohong, atau kita lebih menghormati Tuhan dengan kita taat pada ketetapan Tuhan? Ketika rekan bisnis kita menawarkan jalan pintas untuk mendapatkan untung besar, tapi mengorbankan sesama kita, apa yang kita lakukan?
Ketika kita ditawarkan jabatan lebih baik, tapi kita dituntut untuk mengabaikan hukum-hukum Tuhan ketika bekerja. Mampukah kita untuk menjawab tidak? Ketika di sekeliling kita terbiasa melakukan dosa, perzinahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya, maukah kita tetap taat dan setia kepada Tuhan dengan menjaga kekudusan kita? Ketika dunia menawarkan kenikmatan, pergaulan bebas, seks bebas dengan pacar kita atau orang-orang sekeliling kita menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar. Bagaimana sikap kita untuk menolak? Apakah kita justru berkompromi, ikut arus dunia? Karena ketika kita menolak, kita terlihat tidak gaul. Ketika datang kesempatan untuk kita korupsi uang perusahaan dan tidak akan ada yang tahu kecuali kita mengaku, apakah yang akan kita lakukan? Kita mengatakan gak apa-apalah, cuma sedikit doang gitu ya. Ini juga kebutuhan kita banyak. BBM naik gitu ya, belum lama BBM naik gitu. Kebutuhan makin naik. Harga sembako sudah makin mahal. Kemarin minggu lalu dikatakan bahan bangunan juga naik, semuanya naik. Kebutuhan makin besar. Gak apa-apalah kalau cuma sedikit korupsi, ambil sedikit-sedikit gitu ya untuk keperluan anak-anak dan keperluan rumah tangga. Jika kita punya pola pikir seperti itu Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita sedang meragukan pemeliharaan Tuhan. Bahwa Tuhan bisa memberikan berkat lebih baik dengan cara yang baik. Ketika ada tawaran pekerjaan dengan bayaran yang menggiurkan di hari Minggu, apa yang akan kita lakukan dengan perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabat? Apa yang akan kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari kisah Daniel, bahwa berkat yang diberikan Tuhan atas ketaatan mereka itu melampaui apa yang mereka nikmati jika mereka tidak taat kepada hukum Taurat, makan makanan raja. Oleh sebab itu marilah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan adalah Allah yang adil, yang akan memperhitungkan setiap apa yang kita lakukan, baik itu memuliakan Dia atau tidak. Namun jangan kita taat dengan motivasi yang salah Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah kita melakukan bagian kita untuk taat kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan dengan keadilannya dan kasih-Nya melakukan bagiannya kepada kita. Maukah kita hidup taat kepada Tuhan dalam apapun yang kita lakukan dalam hidup kita? Di tempat pekerjaan, di tempat nongkrong kita bersama dengan kawan-kawan, di lingkungan kita tinggal, bahkan di dalam keluarga kita. Maukah kita taat kepada Tuhan dan tanpa kompromi dengan dosa sedikit pun? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.